بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث التاسع، hadis yang ke-9, an-nahyu an kathrati su'al wa tashaddud fid din. Hadis yang ke-9 ini adalah membahas tentang larangan an kathrati su'al, larangan banyak bertanya, wa tashaddud fid din, yaitu ekstrim di dalam beragama. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sikhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sikhr, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa yang telah saya larang untuk kalian, maka kalian wajib untuk menghindarinya atau menjauhinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, karena sesungguhnya telah celaka orang-orang yang datang sebelum kalian. Kenapa mereka celaka? Kathratu masailihim, banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka senantiasa menyelisihi kepada para nabi-nabi mereka. Rawahu Bukhari wa Muslim. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an bernama asalnya adalah Abdurrahman bin Sikhr. Abdurrahman bin Sikhr. Namanya Abdurrahman, kunyahnya adalah Abu Hurairah. Julukannya adalah Abu Hurairah. Kenapa disebabkan Abu Hurairah? Karena suatu kali beliau itu membawa kucing, kemudian dimasukkan ke dalam lengan sakunya. Dimasukkan di sini kucingnya. Ya. Di beberapa negara Arab, jubah itu memiliki potongan yang berbeda-beda. Kalau umumnya di negara Arab Saudi itu lengannya itu sama seperti ini, agak kecil, tidak lebih daripada satu kilan. Tapi kebiasaan orang-orang Arab yang ada di Sudan atau Afrika itu dia punya lengan lebih besar seperti ini. Jadi bisa nyimpan nasi kotak. Menyimpan nasi kotak, nasi melda masuk semua sini. Nah, ini Abu Hurairah, lengannya itu besar. Dimasukkan kucing ke dalam sakunya. Saking sayangnya beliau kepada kucing. Tapi tidak disebutkan di sini sebab apa beliau memasukkan kucing. Apakah menemukan di jalan atau barangkali mengadopsi kucing? Tidak disebutkan. Hanya saja beliau suka membawa kucing, yang kucing itu disimpan di lengan bajunya. Maka ditanya dan ketemu dengan Nabi SAW, ditanya, apa yang ada di sakumu, apa yang ada di lengan bajumu? Kata dia, adalah seekor kucing. Maka kemudian
beliau itu digelar dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, itu gelar daripada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu adalah gelar. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sikhir. Dan beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Kapan beliau masuk Islam? Qadimal Madinah sana sab'a wa Rasulullah bi Khaybar wa sara ilaihi wa aslama ala yadihi. Tatkala Nabi itu masih di Mekah, Abu Hurairah belum memeluk agama Islam. Tapi tatkala Nabi hijrah ke kota Madinah, ya, maka Nabi SAW bermukim kurang lebih 7 tahun, dan kemudian Nabi SAW sampai di tempat yang namanya Khaybar, maka Abu Hurairah kemudian baru masuk Islam. Walazamahu mulazalamatan tamatan raghbatan fil ilm. Keunikan Abu Hurairah ini berbeda dengan sahabat pada umumnya. Keunikan Abu Hurairah ini adalah beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berperang. Abu Hurairah di mana Nabi duduk, Abu Hurairah duduk. Nah, kenapa dia tidak banyak mengikuti peperangan? Karena memang oleh Nabi, Abu Hurairah ini diamanahkan untuk menjaga masjid. Dan Abu Hurairah ini adalah merupakan ketua daripada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah sekelompok sahabat Nabi yang mereka itu berdiam diri atau bermukim di Masjid Nabawi. Ya, berdiam diri dan bermukim di Masjid Nabawi. Dan Ahlus Suffah ini makan apa yang dimakan Nabi, minum apa yang diminum oleh Nabi. Istilahnya zaman sekarang ni orang apa adanya. Jadi mereka itu menggantungkan nasib atau hidupnya itu kepada Nabi. Jadi kalau Nabi makan, mereka makan. Kalau Nabi tidak makan, mereka tidak makan. Ya. Kalau Nabi makan, mereka makan. Nabi tidak makan, mereka juga tidak makan. Warawiya anhu annahu kuntu aktsaru min mujalasati Rasulillah. Ni Abu Hurairah ngikuti Nabi dimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk. Hingga apa yang disampaikan oleh Nabi dihafal oleh Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah ini saking seringnya mulazamah dengan Nabi, duduk dengan Nabi, menjadi orang nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Karena tugasnya cuma 1, PR-nya cuma 1, kerjanya cuma 1, duduk sama Nabi, sudah. Dia tidak ngurusi kalau Nabi mau perang, tidak nyiapkan ekspedisi, tidak. Dia tidak ngurusi delegasi Nabi SAW, tidak. Yang dia urusi apa? Kalau Nabi bersabda, beliau hafalkan. Nabi bersabda, beliau hafalkan. Sehingga fitrahnya manusia itu pasti lupa, betul tak? Nah, ini yang diadukan Abu Hurairah kepada baginda Nabi SAW. Ya, man yabsutu thawbahu hatta afragha min hadithi thumma yakhbiduhu fa innahu laysa yansa shay'an sami'ahu minni abada. Fabasata thawbi aw qala ridai thumma hadathana faqabidtuhu ilayya fa wallah ma nasitu shay'an sami'tuhu minhu. Nabi tahu kalau pada saat itu Abu Hurairah ini mengeluh bahwasanya beliau ini sering lupa terhadap hafalan. Maka kemudian Nabi tiba-tiba bersabda, barang siapa, ya, yang kemudian mengulurkan bajunya atau mengulurkan selendangnya, maka sesungguhnya dia tidak akan melupakan terhadap apa yang dia terima dariku. Maka kemudian Abu Hurairah mengulurkan selendangnya dan kemudian diambil oleh Nabi, ya. Semacam Abu Hurairah di situ memegang selendang, Nabi memegang selendang, ya. Maka kemudian setelah itu apa kata Abu Hurairah? Fa wallah ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Setelah kejadian itu seakan-akan Nabi itu mentransfer, ya, mentransfer kekuatan atau semacam energi kepada saya, maka saya tidak pernah yang namanya lupa sama sekali. Padahal oleh Nabi bukan dia apa-apakan, cuma dipegang syalnya atau
ridanya. Itu salah satu daripada mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu arif ay rais ahli Sufa wa hiya mawdi' mudallil fil Masjid Nabawi yawi ilaihi fuqara al-muhajirin. Wa lam yakun 'ala ghalibihim illa satrul awrah. Ini ahli Sufah ini mereka tidak memiliki pakaian kecuali pakaian yang mereka kenakan di tubuh saja. Ya, saking miskinnya mereka. Saking miskinnya. Ya, miskinnya mereka itu pakaian yang mereka kenakan hanya yang menempel di badan. Berbeda dengan kita yang sudah tersusun di dalam lemari. Ahlus Suffah ini mereka hanya punya satu pakaian. Saking menunjukkan mereka itu miskin. Dari sinilah timbul yang namanya tasawuf. Ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari ahlus Suffah. Orang yang memakai pakaian apa adanya, orang yang makan apa adanya, orang yang minum apa adanya. Nah, itu hanya pendapat sebagian. Kenapa mereka ini dinamakan ahlus Suffah? Karena memang niatnya mereka itu telah diketahui oleh Nabi bahwasanya mereka itu memiliki niat yang tulus. Mereka benar-benar menjalankan agama ini dengan apa adanya. Jadi apa yang mereka terima dari Nabi, mereka amalkan. Apa yang mereka diberikan oleh Nabi, mereka terima. Mereka tidak minta lebih kepada Nabi, mereka tidak nuntut lebih kepada Nabi. Sehingga pernah diceritakan juga di sini bahwasanya ya, wa kana Nabi yujalisuhum wa ya'nis bihim. Nabi itu seringkali duduk bersama mereka di beberapa waktu, di antaranya di malam hari. Kalau Nabi tahajud, mereka bangun. Nah, setelah selesai mereka itu melaksanakan qiyamul lail dengan Nabi, oleh Nabi itu diajak berbicara, diajak ngobrol sampai waktu subuh. Dan Nabi itu berlaku lemah lembut kepada mereka, karena Nabi tahu orang yang semacam ini terkadang sensitif. Tidak ada yang bisa pengertian terhadap umat kecuali Nabi terhadap umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kita melihat bagaimana rahmatnya kita punya Nabi. Satu sisi Nabi harus menghadapi keluarga, satu sisi Nabi harus menghadapi para sahabat yang memiliki karakter keras seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah dan lain sebagainya. Satu sisi Nabi harus menghadapi sekelompok sahabat Nabi yang mereka itu memang memerlukan yang namanya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'uhum bil lail fa yufarriquhum ala ashabi wa tata'ashsha ta'ifatu minhum ma'ahu wa kana idza ja'at hadiyah asaba minha wa ba'atha ilaihim minha. Kalau Nabi itu dapat hadiah, misalkan Nabi dapat hadiah dari kepala suku, biasanya setelah Nabi itu menyampaikan apa itu Islam, memang ada beberapa kepala negara dan kepala suku itu menerima Islam yang disampaikan Nabi, ada juga yang menolak. Ada yang menolak ini dengan cara halus, dengan mengirimkan Nabi itu hadiah. Istilahnya kita tuh nolak secara halus. Ya, nolak secara halus. Ada juga yang parah, menolak kemudian membunuh siapa yang diutus oleh Nabi. Ya, ada yang menerima, ada yang menerima seperti Raja Habasyah. Ada yang menolak tetapi halus seperti Raja Romawi. Ada yang menolak kemudian membunuh seperti Persia. Dan masing-masing itu dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masuk Islam, mereka dapat petunjuk dari Allah. Ada yang menolak tapi memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Pada akhirnya kerajaan mereka itu direbutkan oleh keluarganya. Ada yang mereka itu menolak kemudian membunuh utusan Nabi SAW. Mereka itu dihukum oleh Allah dan dibunuh oleh anak buah mereka sendiri. Dan kerajaannya kemudian menjadi hancur. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Apa yang didapat oleh Nabi dapat juga mereka. Wa idza ja'atuhu as-sadaqah ba'atha bihim ilaihim wa lam yusib minha.
Wa naqala an Mujahid annahu qala kana Abu Hurairah yaqul wallah inni kuntu la'amidu yakbadi 'ala al-ardi min al-ju'. Wallahu inni kuntu la'amadu bikabadi 'ala al-ardi min al-ju'. Suatu kali kata Abu Hurairah, saya itu merasakan lapar. Lapar. Wa inni kuntu la ashaddu al-hajar 'ala batni min al-ju'. Maka kemudian saya menyimpan beberapa batu di perut saya. Apa manfaatnya batu diletakkan ketika lapar? Supaya apa, Pak? Ya, supaya perut itu tidak kembung. Supaya tidak masuk angin. Maka batu ini penangkalnya. Ya, karena batu itu panas. Angin itu dingin. Ya. Nah, tapi kalau kita kan beda. Begitu kembung penangkalnya nasi bungkus. Ya kan? Nah, kalau zaman Nabi SAW itu diganjal dengan batu. Supaya apa? Supaya perut itu tidak kembung. Hingga akhirnya Abu Hurairah ini bawa gaya melas, kata orang. Nah, kalau kita punya kawan lapar tu kan tahu. Ya kan? Kawan kita lapar tu kita tahu. Puak-puak nanya kita, puak-puak ngapa, bawa muka melas. Ni pasti belum makan kau ni. Gitu. Tahu ya ente ni kita belum makan ni. Pandai-pandailah gitu, ya kan? Abu Hurairah pada saat itu keluar dari masjid lapar betul. Sampai beliau itu mengganjal beberapa batu. Bawa muka melas. Ketemu Abu Bakar, pura-pura nanya. Nah, Abu Hurairah ini ya pandai juga pura-pura nanya. Yang ditanya itu bukan makanan, tapi yang nanya itu lain. Apa yang ditanya? Abu Hurairah kemudian menanyakan tentang ayat Allah. Abu Hurairah tanya kepada Abu Bakar, ada nerima wahyu baru tak Rasulullah? Kata Abu Bakar, tidak ada. Oh, udahlah. Padahal maksud dia ni ada makanan tak di rumah. Dia tidak terus terang, pakai sindiran seperti itu. Ya sudah, Abu Bakar lewat. Coba kalau bilang lapar, ada makanan tak? Terus terang kan nyaman. Kayak kawan kita juga kadang nyinggung, ada lauk lebih tak, kata dia. Padahal lapar, ya kan? Akhirnya ketemu Umar. Tanya lagi, ada wahyu turun lagi tak? Tidak ada, kata Sayyidina Umar. Oh, udahlah, katanya. Padahal lapar ni. Ketemulah dengan baginda Nabi SAW. Famarra Abul Qasim fa'arafa ma fi wajhi. Dan baginda Nabi ini tahu muka orang lapar tu. Baginda Nabi itu tahu kalau Abu Hurairah itu keadaannya sedang lapar. Maka kemudian wa ma fi nafsi faqala Abu Hurairah faqultu labbaika ya Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Ada apa wahai Nabi, katanya. Yuk ikut saya, al-hikni, ikut Nabi. Ikutlah. Diikut Nabi SAW. Ya, maka kemudian fawajad labanan fi qadhin. Tak tahunya ada sekantong susu bersama Nabi. Jadi Nabi itu punya tempat, wadah minum Nabi itu bukan kayak kita. Wadah minum Nabi itu dari kayu. Bapak tahu kan mangkok kayu yang biasa dibuat orang-orang tu. Itu tempat minumnya Nabi. Jadi wadahnya Nabi itu minum dari kayu. Tapi sebagian riwayat mengatakan kantong kulit yang diisi di dalamnya susu. Jadi orang-orang sana kalau nyimpan air dalam kantong kulit supaya air itu tetap dingin, segar, fresh. Ya, karena sana tuh panas, perlu yang namanya air dingin. Maka kemudian Abu Hurairah senang. Alhamdulillah, berarti ini rezeki saya. Tahu Nabi kalau saya sedang lapar. Kalau orang dahulu, orang-orang di sana, Bu, Pak, lapar itu cukup dengan minum susu. Betul tak? Cukup dengan minum susu. Lapar dikasih susu minum. Bapak pernah dengarkan waktu Sayyidina Umar patroli mendapati seorang ibu yang masak batu? Betul tak? Itu ketika dikasih susu,
sampai anaknya tertidur mendengar suara masakan itu, nunggu susu itu masak. Padahal yang dimasak itu adalah batu, yang tidak bakal cair. Tapi saking lamanya membuat anaknya itu tertidur. Bayangkan, susu bagi orang sana itu sudah kayak makanan, bisa mengenyang. Kalau kita Indonesia tidak bisa. Belum nasi belum makan namanya. Betul enggak? Belum nasi belum makan. Biar bubur 3 mangkok, biar indomie 3 bungkus. Kalau belum nasi belum makan. Nah, kalau orang sana susu itu sudah cukup untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi yang membuat heran Abu Hurairah itu apa? Yang membuat heran Abu Hurairah itu justru Nabi ini minta kepada Abu Hurairah supaya manggil temannya. Padahal Abu Hurairah itu sudah mikir, ini pasti jatah saya untuk dia sendiri. Dia bakal kenyang. Tapi berbeda. Nabi SAW kemudian mengatakan kepadanya, intalik ila ahli suffah fad'uhum. Abu Hurairah, ente pergi kepada kawan-kawan ente yang ada di masjid itu, panggil mereka semua. Abu Hurairah udah mulai cemas. Udah, berarti jatahnya sikit nih. Ya, jatah 1 mangkok buat 50 orang. Menurut nalar kita tidak masuk di akal. Cukup tidak kira-kira? 1 mangkok buat 50 orang. Tidak bakal cukup. Apalagi semuanya kelaparan. Anggap saja satu masjid kita sekarang ini yang ada berbagi 1 mangkok. Kira-kira cukup tidak? Tidak cukup. Ada yang dapat mangkoknya barangkali. Ya. Ini Abu Hurairah sudah was-was. Sudah cemas. Kira-kira cukup enggak nih? Saya dapat enggak? Padahal dia merasa dia adalah orang yang pertama kali yang berhak untuk mendapatkan susu. Fahzunani dzalika wa kuntu arju an usiba bin laban syaribtu syurbatan aqwa biha baqiyati yaumi wa lailati. Kemudian merasa gusar, gelisah. Kata Abu Hurairah, kira-kira bisa enggak susu ini membuat saya kenyang? Membuat saya semalam 1 hari 1 malam itu kenyang. Karena Abu Hurairah ini punya punya target. Ketika mendapatkan makanan ini bisa mengenyangkannya selama 1 hari 1 malam. Artinya beliau itu merasa qanaah, cukup. Apapun yang diberikan oleh orang lain, maka yang semacam ini cukup baginya untuk mengenyangkan 1 hari 1 malam. Contoh gini, Bu. Saya kelaparan. Lapar betul saya. Ada orang ngasih saya makanan, maka makanan yang saya makan ini harus bisa mengenyangkan saya untuk 1 hari. Begitu 1 hari lewat, maka saya cari lagi makanan untuk mengenyangkan saya 1 hari. Bedanya dengan kita apa? Makanan ini cukup mengenyangkan untuk beberapa waktu, beberapa jam saja. Habis itu lapar lagi kita. Jadi berbedanya kita dengan Abu Hurairah menyikapi atau menerima apa yang diberikan oleh Allah. Kalau Abu Hurairah dengan 1 gelas susu, beliau harus bisa menerima susu ini agar mengenyangkan selama 1 hari 1 malam. Kalau kita tidak bisa, begitu lapar dikasih 1 gelas, apa aja bisa? Ini sih paling bertahan 1 jam ya nih Pak Ustadz. Ya, paling ini cukup untuk kiri ya, belah kanan masih kosong, belah kanan bisa masuk angin. Tapi Abu Hurairah tidak demikian. Abu Hurairah menjadikan apa yang diberikan sudah ini untuk 1 hari. Sedikit, banyak, sedang, bagaimanapun porsinya cukup untuk 1 hari. Lihat qanaahnya para sahabat Nabi SAW. Sifat qanaah itu bukan sifat yang diberikan banyak baru bersyukur, enggak. Qanaah itu adalah seberapapun yang dikaruniakan oleh Allah, maka dia menganggap itu adalah harus diterima dengan rasa syukur. Baik diberikan oleh Allah sedikit, dia syukur. Ataupun diberikan oleh Allah banyak, dia tetap syukur. Karena apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk kita. Maka kemudian apa yang terjadi? Maka kemudian Abu Hurairah memanggil teman-temannya. Manggil semua. Panggil oleh Nabi disuruh minum. Bukan Abu Hurairah yang disuruh minum, tapi sahabat yang lain. Ini kata Abu Hurairah, ya Allah sedih agak saya nih katanya. Udahlah saya yang paling lapar, saya yang keliling, saya pula yang terakhir katanya. Yang manggil, ya kan? Biasanya kan yang manggil tuh yang dulu.
yang manggil lah dulu. Ya, yang manggil dulu dapat jatah. Ini enggak, ini terakhir. Minumlah satu-satu sahabat. Minum kata Nabi, minum. Deg 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 deg. Sudah. Ayo minum lagi, minum. Terus sampai ke 49. Masih ada rupanya. Yang ke-50 untuk Abu Hurairah. Abu Hurairah sekarang minum. Minum. Deg 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 deg. Sudah wahai Nabi, minum lagi. Minum lagi. Deg 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 deg. Sudah wahai Nabi, minum lagi. Minum lagi. Sampai Abu Hurairah bilang apa? Sampai ya, nawalanil qadah. Apa artinya? Sampai rasa lapar, rasa haus saya tuh hilang semuanya. Ya, sampai susu itu benar-benar mengenyangkan saya. Udah tidak mampu lagi dah. Kata Nabi, minum lagi. Dah, tak mampu dah wahai Nabi, kata dia. Udah penuh dah ni. Udah kata Nabi, sudah. Di situ kata Abu Hurairah, saya menyaksikan bagaimana mukjizatnya baginda Nabi SAW. Maka kemudian yang terakhir minum siapa? Yang terakhir minum adalah Nabi. Dan di saat Nabi itu meminum, kelihatan bahwasanya di perut Nabi itu batunya lebih banyak daripada batunya Abu Hurairah. Itulah Nabi SAW, rahmatnya Nabi kepada umatnya. Hingga diceritakan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan musibah yang terbesar selama saya hidup di dunia ini kecuali 3 musibah. Musibah yang terbesar bagi saya, kata Abu Hurairah, adalah 3 musibah yang saya alami di dalam kehidupan ini. Apa itu? Yang pertama adalah wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi menurut Abu Hurairah adalah merupakan musibah terbesar yang dialami oleh dirinya. Setelah wafatnya Nabi SAW, maka kemudian wa qatlu Uthman. Apa itu qatlu Uthman? Terbunuhnya Sayyidina Uthman. Itu adalah merupakan musibah terbesar bagi Abu Hurairah. Dan kemudian yang ketiga ada wal muzawwid. Al muzawwid itu artinya adalah, apa itu muzawwid? Suatu kali kata Abu Hurairah ditanya oleh sahabat yang lain, apa itu muzawwid? Muzawwid itu adalah suatu kali saya ini sedang pergi bersama Nabi. Di saat saya sedang pergi bersama Nabi, Nabi bertanya kepada saya, halakal muzawwid? Muzawwid itu tempat untuk nyimpan kurma. Kayak kita, bahasa kita ni toples atau tupperware. Ya kan? Toples atau tupperware. Tempat untuk nyimpan kurma. Maka kemudian Abu Hurairah, Nabi bilang kepada Abu Hurairah, datangkan tempat kurma itu. Mana ente bawa kurma? Jadi waktu itu Rasul sama Abu Hurairah tengah keluar, di perjalanan mereka lapar. Abu Hurairah ini bekal makanan. Kalau kayak kita tuh bekal nasi rantang, betul enggak? Dengan lauk-lauknya. Abu Hurairah ini bekal kurma dalam tempat. Ya. Dan kemudian kata Abu Hurairah, fa akhrajtu minhu tamaran 20 tamratan. Maka kata Abu Hurairah, kalau saya tidak salah, saya bekal itu sebanyak 20 kurma. Sebanyak 20 kurma yang saya bekal. Fasammallahu wa da'ah. Maka kemudian Nabi ini mau bagi-bagikan dengan sahabat yang lain. Maka sebelum Nabi bagikan, Nabi itu membaca doa Bismillah dan kemudian berdoa kepada Allah. Ini juga menjadi amalan untuk kita. Kalau misalkan kita punya persediaan makanan sedikit, sementara yang nunggu banyak, baca Bismillah, minta kepada Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini mencukupi yang ada. Dan ini terbukti. Dan ini terbukti. Dan ini mujarrab. Pernah dicoba oleh beberapa kali oleh guru-guru kami, dan saya sendiri juga pernah mencoba. Bayangkan Pak, saya pernah, begitu saya mau pindah, begitu saya baru pindah, pertama saya nerima info yang mau datang 3 orang. 3 orang keluarga saya mau datang. Tidak ada makanan saya belilah bakso keluarga itu kan, di sini sepakatnya, beli 5 bungkus. Untuk 3 orang, kemudian untuk istri dan bibi saya yang ada di rumah. 5 bungkus saya beli. Begitu 5 bungkus saya beli, saya masukkan dalam satu tempat.
Saya masukkan dalam satu tempat. Mie-nya saya pisah, pentol sama kuah saya masukkan dalam satu tempat. Saya letakkan di atas kompor, saya hangatkan, saya tutup. Kemudian saya akan berangkat ngajar. Saya tinggal istri saya bilang, mudah-mudahan yang ada ini cukup. Jangan lupa waktu bagikan baca doa. Bismillah, baca doa, minta kepada Allah, mudah-mudahan cukup. Bapak tahu yang datang berapa orang? Yang datang 15 orang. Terkejut istri saya. Saya pergi ngajar, ya kan? Nah, istri saya tidak ada chat saya, tidak ada apa, karena tahu saya ngajar. Begitu saya pulang habis ngajar, tamu-tamunya sudah pulang. Ya, bahkan keluarga istri saya 2 mobil datang dari Singkawang. Jadi begitu saya sampai, saya tanya, baksonya cukup? Cukup, alhamdulillah. Semuanya dapat mie, semuanya dapat pentol. Nah, bukan saya beli pentol beranak. Nah, kalau mungkin saya beli pentol beranak, mungkin dibelah pentolnya, ada pentol-pentol kecil, enggak. Satu porsi itu pentolnya 4. Nah, ini yang datang sekitar 15 orang. Alhamdulillah cukup. Nah, kenapa tadi? Karena saya bukan memastikan, saya sudah memperkirakan bahwasanya mudah-mudahan ini cukup. Selebihnya saya serahkan kepada Allah. Ini namanya amalan daripada Nabi. Ini kalau kita mau datang tamu, misalkan persediaan kita sudah secukupnya, tidak bisa lagi dikejar. Baca doa bismillah, minta kepada Allah, mudah-mudahan yang ada ini mencukupi. Tapi jangan pula misalkan jamaah masjid Fastabiqul Khairat nak ke rumah kita, ya udah tahu jamaahnya 30 orang, kita sengaja beli 5 bungkus. Itu lain namanya. Apabila terjadi seperti dadakan, mendadak semacam itu. Ini mujarrab, dan ini sudah dicoba oleh guru-guru kita, dan alhamdulillah cukup. Ini Abu Hurairah ketika menunjukkan tempat kurma itu kepada Nabi, Abu Hurairah itu ngira di dalamnya ini cuma ada 20 kurma. Saya tanya, Pak Bu, 20 kurma, andaikan kita buka puasa ni satu masjid cukup enggak? Enggak ada makanan lain. Paling satu orang 20 kurma. Ya kan? Baru cukup. Ini terjadi di dalam pengalamannya hidup Abu Hurairah. Maka kemudian wa ja'ala yadha' kullu tamratin wa yusamma hatta ata ila akhirihinna. Oleh Nabi itu kurma setelah dibacakan doa, kemudian diambil satu persatu, kemudian Nabi membagikannya dengan membaca bismillah. Bismillah kata Nabi. Bismillah, 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 bismillah. Ud'ul jaysh 10. Ya. Ini ketika mau perang. Kalau Nabi mau perang, tidak pernah bawa jumlah pasukan itu sedih. Tidak pernah bawa jumlah pasukan itu di bawah 100. Paling sedikit pasukan itu hanya perang Badar 303. Selebihnya Nabi itu bawa pasukan perang itu banyak. Ya, seperti perang Khaybar, perang Khandaq, itu minimal jumlahnya 1000. Ada yang mengatakan 10.000. 1000 lawan 30.000, 3000 lawan 30.000. Nah, ini oleh Nabi, kurmanya itu dikeluarkan, baca bismillah, makan kata Nabi. Bismillah. Bismillah, bismillah. Kata Nabi SAW bilang kepada Abu Hurairah, Udu'ul jaysh 10. Masing-masing 10 orang datang kepada Nabi. 10, satu regu isi 10 orang. Dikasih. Otomatis 2 regu sudah habis. Karena isinya cuma 20. Maka apa yang terjadi? Fada'autuhum hatta akalal jaysh kullu wa baqiyal fil muzawwid. Ya. Kemudian kata Abu Hurairah, semua pasukan itu dapat makan. Semua pasukan itu dapat makanan, dan yang tersisa itu adalah tempat. Dan ketika apa yang terjadi, ya, idza aradta an ta'khudha minhu syai'an fakhudh wa la takibhu. Ini pesan Nabi. Begitu makanan ente ini cuma ada sedikit, yang datang banyak, baca bismillah, doa kepada Allah, jangan lihat isinya. Jangan lihat isinya, cedok ya, bagikan. Jangan dilihat. Bagi dibalik-balik. Ya. Itu rahasianya. Jangan dilihat, cedok ya, bagikan. Ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akaltu minhu hayyata Rasulillah wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Ingat. Ini lihat nih.
Abu Hurairah diberi pesan kepada Nabi. Muzawwid tadi itu, tempat kurma, masih ada sisa kurmanya. Udah dibagikan oleh Nabi, yang nyatanya isinya 20 biji, dibagikan oleh Nabi, ternyata masih ada kata Nabi kepada Abu Hurairah, simpan. Jangan pernah sekali-kali ente buka. Kalau ente mau makan, ambil aja dalamnya, makan. Jadi begini, kalau mau makan, jangan begini. Sisa berapa nih? Habis. Tapi pesan Nabi kepada Abu Hurairah, ambil. Tutup lagi, makan. Mau makan lagi, ambil. Tidak usah dilihat. Dan itu senantiasa ada, kata Abu Hurairah, sampai pergantian 4 khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 1,5 tahun. Sayyidina Umar menjadi khalifah 10 tahun. Ini 3 tahun, ini 3 tahun. Berapa puluh tahun? Sekitar belasan 20 kurma. Bisa sampai belasan tahun, Pak. Ya. Maka kemudian falamma qatala intahaba baiti wa intahaba al-muzawwid. Ini yang membuat Abu Hurairah tersebut sedih. Apa yang membuat Abu Hurairah sedih? Ketika terjadinya fitnah, api fitnah yang membuat Sayyidina Umar mati terbunuh, Sayyidina Uthman mati terbunuh, Sayyidina Ali mati terbunuh. Maka tempat tadi pun hilang, hancur. Karena terjadinya fitnah, serang sana, serang sini. Kubu ini tidak terima, ini diangkat menjadi khalifah. Kubu ini tidak terima, ini diangkat menjadi khalifah. Kubu akhirnya perang. Dan tempat kurma itu kemudian hilang. Wantahabal muzawwid ala ukhbirukum akaltu minhu akthar min ma'ati wasaq. Ya. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwasanya sampai-sampai saya itu makan daripada kurma tersebut melebihi ratusan biji kurma untuk saya pribadi, dan untuk sahabat Nabi yang lain itu berbeda. Itu salah satu daripada mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada keutamaan Abu Hurairah, beliau itu punya amalan. Apa amalannya? Ya, yastaghfir wa yatubu ilaihi kulla yawmin 12,000 marrah. Setiap kali Abu Hurairah, setiap hari Abu Hurairah itu punya amalan, punya wirid. Apa wiridnya? Taubat kepada Allah dan istighfar kepada Allah dan taubat per hari sebanyak 12.000 kali. Ini wiridnya Abu Hurairah. Istighfar dan taubatnya Abu Hurairah. Padahal dosa apa yang dilakukan Abu Hurairah itu? Ya. Tapi sungguh begitu Abu Hurairah memohon ampun kepada Allah sebanyak 12.000 kali. Kana lahu khaitun fihi alfa aqdah fala yanamu hatta yasabbihu bihi. Nah ini Abu Hurairah ini memintal kain sebanyak 1.000 pintalan. Dengan pintalan ini dibuat oleh Abu Hurairah untuk bertasbih. Makanya ada yang namanya tasbih. Ya. Mungkin zaman dulu tidak bisa membuat tasbih. Karena tidak ada alat untuk membolongkan yang namanya batu atau kayu. Tapi oleh Abu Hurairah dibuat dari benang. Benang itu dipintal, simpul. Sebanyak 1.000 simpulan. Dan sebelum tidur, Abu Hurairah menarik simpulan tersebut. Kemudian dengan membaca istighfar hatta yanam, sampai beliau itu tertidur. Ya. Wa hakka annahu kana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu yata'aqqabuna al-lail ats-tsalatsan. Yusalli hadha thumma yuqid hadha fayusalli thumma yuqid hadha fayusalli. Abu Hurairah, istrinya dan kemudian budaknya. Ini masing-masing punya tugas. Tugasnya apa? Masing-masing punya tugas. Bertiga Abu Hurairah sholat dulu. Habis sholat, tidur, ganti dengan istrinya. Habis istrinya sholat, bangunkan budaknya. Istrinya tidur, kemudian sholat. Itu bergantian sampai subuh. Itu bergantian sampai subuh. Selang-seling. Ya. Wa kana lahu jariyah zanjiyah farafa alaihi sawtu yawman faqala laula al-qisas law ja'tuka bihi walakin sa'bi'uka liman yufini thamanuk idhabi fa anta harra li wajhi Allah azza wa jalla.
Ini pernah budaknya suatu kali minta agar dimerdekakan. Dimerdekakan. Maka kemudian Abu Hurairah memerdekakan budaknya. Itu diantara biografinya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan apa yang telah kita baca daripada biografi atau sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi barokah kami dalam beribadah bagi semua orang. Amin. Begini kok yang orang itu sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Yang saya tanyakan kepada bagaimana cara mewujudkan mu'anam dari sifat mu'anam dalam berjamaah. Yang kedua, apa dampak positif dari mu'anam? Ini jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, qanaah itu artinya adalah menerima apa yang ditentukan oleh Allah. Orang terkadang semakin besar usaha, ketika hasil tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, hasil tidak sesuai dengan usaha, maka kemudian dia tidak bersyukur. Betul tidak? Dia punya target. Saya punya target, saya harus dapat sekian. Tapi ternyata targetnya tidak kesampaian. Padahal semua sudah dikerahkan. Nah, apabila dia tidak bersyukur dengan hasil yang dia dapatkan, walaupun sedikit, berarti dia tidak termasuk qanaah. Karena bagaimanapun, sebesar apapun usaha kita, toh yang menentukan rezekinya itu adalah Allah. Toh yang menentukan rezekinya itu adalah Allah. Banyak orang yang bekerja keras, tapi belum menentukan hasil yang besar. Betul tidak? Orang yang bekerja keras, tapi belum mendapatkan hasil yang besar. Banyak orang yang tidak bekerja keras, kerjanya itu nyaman, enteng, tapi mendapatkan hasil yang besar. Dan semuanya itu ujian dari Allah. Ketika yang berusaha keras mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, kemudian dia itu bersyukur, maka berarti dia rela terhadap ketentuan Allah. Dia ridho terhadap ketentuan Allah. Sudah, berarti Allah memang segini mentakdirkan saya. Rezeki untuk saya ditakdirkan cuma segini. Walaupun saya sekeras mungkin, tapi toh pada akhirnya Allah menentukan rezeki kepada saya hanya sebatas ini. Maka dia bersyukur. Dan sebaliknya ketika ada orang yang usahanya ringan, tapi hasilnya sangat besar. Itu juga merupakan ujian dari Allah. Ujian apa dari Allah kepadanya? Apakah dia ini sombong atau tidak? Ternyata tidak membuat dia sombong. Maka itu baik. Nah, lawan daripada qanaah ini apa? Tamak. Lawan daripada qanaah ini adalah tamak. Apa itu artinya tamak? Rakus. Tidak cukup. Tidak pernah merasa cukup. Ketika Allah memberikan rezekinya yang semacam ini, dia tidak cukup. Ngeluh. Seakan-akan Allah itu tidak pernah memberikan rezeki. Nah, padahal lebih daripada itu telah Allah berikan seperti kesehatan, ya, seperti kesehatan, dan kesehatan itu lebih berharga daripada harta. Semestinya dia lebih bersyukur. Kesehatan yang dia dapati, yang diberikan oleh Allah membuat dia bisa bekerja, walaupun hasilnya itu sedikit, maka kesehatan itu jauh lebih baik lebih berharga daripada apa yang dia dapat. Maka semestinya dia itu bersyukur. Nah, bagaimana menerapkan qanaah dalam sikap berjamaah? Maka setidaknya ketika kita berjamaah ini harus memiliki satu tujuan, satu niat. Walaupun kita ini berlatar belakang beda, tapi harus memiliki satu tujuan. Sebagaimana sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu dari suku yang berbeda, dari kampung yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda. Ya, tetapi mereka punya satu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu senantiasa ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka semuanya menjadi orang yang qanaah. Nah, kita juga ketika berjamaah
memiliki latar belakang berbeda, memiliki penghasilan yang berbeda, tapi kita harus punya satu tujuan. Apa? Yaitu sama-sama ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bahwasanya yang menjadi imam pasti lebih baik daripada orang yang azan, belum tentu. Yang menjadi imam sudah pasti lebih baik daripada orang yang nyapu masjid, belum tentu. Karena yang dilihat oleh Allah di sini bukan amalnya, tapi dilihat daripada ketulusannya. Nah, kalaupun tukang sapu masjid itu tulus, maka jauh lebih baik daripada seorang imam yang menjadi imam tapi di dalam dirinya itu ada semacam kebanggaan. Yang dilihat oleh Allah di sini bukan amalnya, tapi dilihat daripada hatinya. Tapi ingat, jangan karena kita dengar, oh yang dilihat itu hatinya, berarti kita tidak usah beramal lagi. Tidak, beramal harus, wajib, tapi disertai dengan hati yang tulus. Sudah? Bu, ada yang mau ditanyakan, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai istighfar yang dilakukan oleh supaya bagaimana contohnya Istighfar. Ya. Kalau dilihat dari masalah mana tidak mensyukuri nikmat dari usaha, dari berhasil sampai ke kalau zaman sekarang Pak Ustaz, saya lihat sendiri menggunakan proses kadang-kadang hamba Allah itu dia tidak usaha, tidak ada kerja, tapi saya juga tidak tahu apa yang diharapkan dan dia tidak pernah. Dan juga orang itu saya pandang dalam juga salah. Jadi kenyataan sebenarnya begitu. Kalau dia kerja atau berusaha tidak berhasil, kira masalah. Dia mungkin hatinya nyesal atau tidak itu. Ini sama sekali tidak ada kerja, tidak ada usaha. Tapi dia syukur, tidak pernah belum pernah ada. Saya ketemu dia itu belum pernah aku tidak pernah. Cuma yang pernah saya itu kurang ada semua. Soal itu kurang apalagi menuntut hidup sedang seperti itu. Itu bagaimana yang model begitu masuk kalimat masih mensyukur atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, istighfarnya Abu Hurairah tidak dijelaskan di sini bagaimana istighfarnya. Hanya saja redaksi istighfar itu tetap astaghfirullahalazim. Itu tetap kalimat istighfar. Ya, artinya istighfar itu adalah memohon ampunan dari Allah. Istighfar itu adalah memohon ampun dari Allah. Dan kalimat istighfar itu hanya bisa untuk menghapusi dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak bisa dengan istighfar, tapi dengan taubat. Jelas, dengan taubat. Dosa besar tidak bisa dengan istighfar, hanya dengan taubat. Dan dosa kecil cukup dengan istighfar. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang tidak bekerja? Ya, tapi dia tidak pernah merasa gelisah dengan rezeki yang didapati. Namun dia tidak ibadah kepada Allah. Nah, orang yang semacam ini menunjukkan bahwasanya dia belum bisa bersyukur kepada Allah. Walaupun dia tidak bekerja, karena bagaimanapun Allah masih menyayangi setiap hambanya. Pada kenyataannya dia tetap bisa hidup. Betul tidak? Walaupun tanpa bekerja, Allah mengirimkan rezeki untuknya, Allah mengirimkan makanan untuknya, Allah memberikan kesehatan untuknya. Dan yang harus kita ingat, tidak melulu kesehatan ini harus kita gunakan untuk bekerja, tapi kesehatan harus juga kita gunakan untuk ibadah.
Walaupun pada akhirnya bekerja itu juga ibadah. Bekerja ibadah, betul. Tapi ada ibadah sendiri yang tanpa bekerja. Bapak ibu bekerja, turun kantor pagi sampai sore, itu semua ibadah. Tapi kita jangan lupakan, di samping itu ada juga ibadah di luar jam kerja. Seperti apa? Ngaji. Seperti apa? Zikir. Seperti apa? Sholat duha. Seperti apa? Sholat witir. Seperti apa? Sholat hajat. Itu semuanya ibadah. Ibadah di luar kerja. Tapi jangan kita terjebak. Sudah, kerja ini kan ibadah Pak Ustaz. Cukup. Jadi tidak perlu ibadah yang lain. Salah kita. Kita salah. Berarti kita menganggap bahwasanya ya, bekerja ini menjadikan kita bisa beribadah. Itu salah. Padahal sebab ibadah inilah yang membuat kita itu bisa bekerja. Nah, walaupun pekerjaan itu dinilai ibadah, tapi ingat ada ibadah di luar pekerjaan. Nah, orang yang semacam ini sebenarnya dia kurang bersyukur kepada Allah. Kalau dia mengetahui kesehatan yang ada di dalam dirinya dari Allah, rezeki yang dia makan itu dari Allah, maka pasti dia itu beribadah kepada Allah. Karena bagaimanapun kita tidak akan pernah terlepas daripada karunia Allah. Walaupun kita ini ahli taat, walaupun kita ini ahli maksiat, semua makhluk Allah itu mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu? Banyak sholat tahajud. Iya. Kita juga punya hajat besar. Nah itu gimana Ustaz? Kita doa yang saya punya hajat nih. Allah, saya mau ini, Allah. Itu di dalam sholat tahajud. Sholat tahajud itu gimana Ustaz? Istilahnya kita tidak sholat tahajud lagi karena itu tidak sholat tahajud gimana? Begini, sholat tahajud itu dikhususkan di satu waktu, hanya di malam hari saja. Jadi sholat apapun yang kita laksanakan di malam hari itu namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat. Fatahajjat itu artinya maknanya adalah melaksanakan solat. Jadi solat apapun yang kita lakukan di malam hari selain solat wajib itu namanya tahajud. Walaupun tujuan kita solat hajat, walaupun tujuan kita solat taubat, walaupun tujuan kita solat istikharah, itu semuanya dinamakan tahajud. Jadi tahajud itu waktu tertentu. Sedangkan sholat hajat ini tidak berkaitan dengan waktu. Ibu bisa melaksanakan sholat hajat di waktu duha. Ibu bisa melaksanakan sholat hajat di waktu siang, setelah sholat zuhur. Ibu bisa melaksanakan sholat hajat di waktu asar. Ibu bisa melaksanakan sholat hajat antara maghrib dengan isya. Apabila memiliki hajat tertentu, supaya hajat tersebut dikabulkan oleh Allah, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah hajat. Dan sholat sunnah hajat ini tidak berkaitan dengan waktu. Jadi bebas. Jadi kalau misalkan saya malam hari sholat hajat, Pak Ustaz, apakah tergolong tahajud? Tergolong tahajud. Tergolong tahajud, karena pada hakikatnya tahajud itu adalah sholat yang dilaksanakan di malam hari. Dan malam hari ini panjang. Dimulai dari habis isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Andaikan ibu setelah sholat isya terlelap sebentar saja, kemudian sadar sholat, maka itu sudah dinamakan sholat malam. Jadi tidak nunggu jam 12, tidak nunggu jam 1. Jadi habis isya terlelap, bangun jam 9, sholat, sudah masuk sholat malam, sholat tahajud. Syaratnya adalah terlelap. Kalau terlelapnya sampai jam 6, nah itu udah tidak bisa. Ya. Bebas. Sama-sama. Sudah? Siapa? Iya. Orang yang hasud berarti menunjukkan dia tidak menerima dengan terhadap ketentuan Allah. Misalkan saya hasud dengan seseorang, yang menjadikan seseorang itu berhasil siapa? Allah.
Betul enggak? Misalkan saya hasud dengan rekan kerja saya. Rekan kerja saya ini selalu dapat prestasi. Ya, gajinya naik, tapi yang dia dapatkan itu sesuai dengan pencapaian. Saya hasud. Nah, berarti saya tidak terima dengan ketentuan Allah. Karena yang menjadikan dia ini berprestasi siapa? Allah. Atas izin siapa dia itu bisa berprestasi? Atas izin Allah. Nah, makanya orang hasud menunjukkan dia itu tidak menerima dengan ketentuan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah menjaga kita dari sifat hasud, dengki, sombong dan tamak, dan semoga Allah jadikan kita ahli qanaah dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.